Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di konten baru yang semoga hanya khusus untuk tahun ini, yaitu list anime isekai terbaik di setiap musimnya. Kalau kalian udah nonton konten gua yang ngebahas anime Spring 2023, di situ gua ngomong kalau gua lagi nyicil nonton anime isekai sebagai persiapan untuk konten Isekai of the Year. Karena kemungkinan besar akan ada lebih dari 30 judul anime isekai yang rilis di tahun ini. Nah, karena 30 judul isekai sudah terlalu banyak untuk ditonton sekaligus di akhir tahun, jadinya gue bakal nyicil nontonnya di setiap akhir musim. Dan konten kali ini adalah list anime isekai terbaik di musim winter 2023, yang kurang lebih ada sekitar 12 judul anime. Sebelum masuk ke dalam list, gue bakal ngasih disclaimer dan beritahu beberapa judul anime yang mungkin tidak akan masuk di list Isekai of the Year nanti, yaitu Isekai Oji-san dan Tensura Movie. Berhubung Isekai Oji-san adalah reverse isekai dan animenya baru saja tamat di musim ini, maka akan gue masukkan Isekai Oji-san di list winter 2023, tapi tidak di Isekai of the Year. Sementara Tensura Movie tidak akan gue masukkan ke dalam Isekai of the Year, karena list itu hanya akan fokus ke judul series saja. Sama satu lagi, tahun ini akan ada beberapa judul anime isekai yang bisa bolak-balik dunia. Contohnya seperti Isekai 80.000 Gold dan Isekai Cheat. Nah, selama MC-nya tidak stay di dunia nyata dan bisa bolak-balik, maka akan tetap gua masukkan ke dalam list Isekai of the Year nanti. Oke, sudah cukup disclaimer-nya. Sekarang mari kita masuk ke inti dari video ini, yaitu anime isekai apa yang bakal berada di posisi teratas menurut gua. Kalau kalian penasaran, langsung aja mari kita mulai. Di urutan ke-12, sekaligus anime terampas di musim winter 2023, jatuh kepada anime Shinkanomi Season 2. Kalau ada satu hal yang bisa dipuji dari anime ini, yaitu konsistensinya. Anime ini selalu konsisten jeleknya dari season 1 sampai di season 2. Bahkan anime ini juga jadi salah satu anime isekai paling jelek di list Isekai of the Year tahun 2021. Satu-satunya yang bagus dari anime ini hanyalah komedi ngawurnya, yang terkadang hit dan terkadang miss, walaupun lebih banyak missnya. Selebihnya dari segi gambar dan cerita bisa dibilang ampas. Apalagi kalau kalian tahan untuk nonton sampai episode terakhir season 2, kalian bakal dihadiahkan sebuah plot twist super ngawur yang ampasnya bukan main dan mungkin bisa bikin kalian ketawa. Cuma meskipun ampas, gue pribadi menikmati pengalaman ketika nonton Shinkanomi, mau yang season 1 ataupun season 2. Tapi hal ini tidak mengubah penilaian gue untuk tetap menyebut anime ini sebagai anime ampas. Lanjut di urutan ke-11, gue berikan kepada anime Kamitachi ni Hiroareta Otoko Season 2. Sesuai judulnya, ini adalah lanjutan dari season 1-nya yang rilis pada tahun 2020. Dan pada saat itu, gue meletakkan season 1 anime ini di peringkat 5 Isekai of the Year. Bagi gue, season 1-nya masih lebih mendingan dari season 2, karena masih ada cerita yang mengena di gue ketika nonton season 1. Tapi ketika gue nonton season 2, sama sekali tidak ada cerita yang memorable dan murni hanya sekedar cerita santai. Hal yang menurut gue paling kurang dari season 2-nya adalah gambar karakternya. Entah kalian sadar atau tidak, tapi gambar karakter di season 2-nya terasa tidak proporsional dan malah aneh kalau diperhatikan. Terkadang kepala si MC terlihat kebesaran, terkadang juga posisi matanya terlalu miring dan segala macamnya. Sehingga ngebuat gue merasa kalau gambar animenya seperti dibuat seadanya. Andaikan gambar animenya dibuat lebih bagus lagi dan lebih niat, gue bisa naruh anime ini di peringkat yang agak lebih tinggi. Lanjut di urutan ke-10, sorry tapi gue berikan untuk anime Tensura Movie. Nah, kalau Tensura Movie, buat gue yang bagus dari anime ini adalah penempatan lagu dan juga animasinya yang lebih mulus. Meskipun memang ini adalah hal yang wajar ketika kita ngomongin anime movie. Kalau soal gambar sih gue rasa tidak ada perbedaan jauh dengan gambar di season 1 dan season 2-nya. Jadi gue tidak ada masalah. Palingan yang orang-orang suka dari movie ini hanyalah kemunculan Violet atau Ultima, alias dengan kata lain fan service. Satu-satunya yang kurang dari anime ini adalah ceritanya, dan kerasa jomplang banget kalau kita bandingkan dengan versi seriesnya. Cerita di Tensura Movie tuh aneh banget, mulai dari kecerdasan si hero dan ending yang kayak lagi ngetrol. Ya intinya, gue nggak bisa ngasih peringkat yang lebih tinggi daripada ini untuk Tensura Movie, karena secara cerita masih banyak isekai lain yang lebih proper ceritanya. Lanjut di urutan ke-9, gue kasih untuk anime Sunlise. Judul animenya kepanjangan jadi gue singkat aja. Gue yakin banyak dari kalian yang gak tahu anime ini. Simpelnya, ini adalah anime yang mengambil tema otome game, mirip-mirip seperti Hamefura dan Akuyaku Reijo. Nah, kalau kalian cuma nonton 3 episode pertama animenya, kalian pasti mengira kalau Sunlise adalah anime game. Karena anime ini bercerita mengenai 2 orang anak SMA yang jadi komentator game, dan suara mereka dianggap sebagai firman dari Tuhan bagi para karakter gamenya. Tapi kalau kalian tahan dan nonton sampai akhir, nanti bakal diceritakan kalau sebenarnya game yang kedua MC kita mainkan adalah dunia lain, dan mereka bahkan bisa pergi ke dunia tersebut. Satu hal yang gue suka dari anime ini adalah konsep ceritanya yang fresh dari kebanyakan isekai otome lainnya, dan gue sangat menikmati cerita yang coba disajikan. Hanya saja yang kurang atau mungkin lebih tepatnya aneh dari anime ini adalah endingnya yang terkesan terlalu ajaib.
Selebihnya sih oke untuk dinikmati, dan gambarnya juga masih mendingan. Tapi kalau mau dibandingkan dengan Hamefura, jelas Hamefura masih lebih bagus di segala sisi. Pindah ke urutan selanjutnya, yaitu urutan ke-8, jatuh kepada anime Rogoni Sonaete Isekai, atau Isekai 80.000 Gold. Anime ini bercerita tentang seorang gadis yang mendapatkan kekuatan untuk bisa bolak-balik isekai, dan dia menggunakan kemampuannya untuk membuka toko di isekai demi bisa mengumpulkan uang pensiun. Secara premis sih menarik dan gambarnya juga tidak jelek. Kalau kalian butuh pembanding, anggap aja anime ini mempunyai feel yang mirip seperti Kuma 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 Bear. Satu hal yang ngebuat anime ini terasa lebih bagus daripada anime-anime sebelumnya, karena 2 episode terakhirnya mengingatkan gua dengan anime Get, di mana CMC membawa pasukan militer untuk melawan pasukan di isekai. Selebihnya sih sama aja seperti tipikal isekai vanilla lainnya, yang menceritakan tingkah laku CMC yang imut dan sangat menghibur. Lanjut di urutan ke-7, gue berikan untuk anime Isekai Onmyoji atau Sakyo Onmyoji no Isekai Tenseiki. Anime ini menarik banget. Kalau kalian ingat, di awal bulan Januari, gue sempat ngebuat konten mengenai 3 anime isekai yang gue tonton saat itu, dan Isekai Onmyoji adalah yang paling berhasil menarik perhatian gue di 3 episode pertamanya. Tapi ternyata setelah gue nonton lagi sampai episode 10, terasa banget kalau Isekai Onmyoji adalah anime isekai yang dibuat seadanya. Hal ini terlihat sangat jelas dari bentukan monsternya yang dibuat dengan gambar 3D. Treatmentnya tuh mirip seperti anime isekai paling ampas di tahun 2022 kemarin, yaitu Kenja no Deshi. Padahal dari segi cerita, anime ini bagus banget dan MC-nya juga menarik banget. Hal ini terbukti kalau kalian nonton 2 episode terakhirnya. Di sini bakal terlihat potensi dari cerita Isekai Onmyoji yang bisa bagus banget andaikan gambarnya dibuat lebih bagus lagi. Nah, karena 2 episode terakhirnya, terutama episode ke-11-nya, gue pun menaikkan peringkat Isekai Onmyoji dari yang awalnya harusnya berada di peringkat ke-9 malah naik ke peringkat ke-7. Lanjut, sekarang kita sudah berada di urutan ke-6, dan anime yang ada di urutan ini adalah Isekai Saito atau Benria Saito-san Isekai ni Iku. Kalau kalian ngikutin channel gua, kalian pasti tahu kalau gua suka banget dengan Isekai Saito, dan hal yang paling gua suka adalah backstory semua karakternya yang menarik. Ceritanya juga makin lama makin menarik, apalagi ketika sudah masuk episode 6 ke atas, ketika ada salah satu karakter penting yang tiba-tiba mati. Battle di episode 10 dan 11-nya juga intens banget. Rasanya 2 episode itu terus-menerus diisi dengan pertarungan tanpa henti. Dari yang awalnya kita kira sudah selesai, tapi malah lanjut, lalu selesai, dan tiba-tiba lanjut lagi. Begitu terus selama 2 episode. Visualnya juga bagus banget, terutama pertarungan di episode 10 dan 11-nya. Gambarnya juga tidak ada satupun yang jelek, dan terasa banget feel fantasinya. Intinya, gue puas dengan adaptasi anime Isekai Saito, makanya gue naruh anime ini di peringkat ke-6. Cuma sayang, Isekai Saito masih terasa kurang memuaskan kalau kita bandingkan dengan anime yang ada di urutan kelima, yaitu The Eminence of Shadow atau Shadow Garden. Seperti yang pernah gue jelaskan di video terpisah, Shadow Garden yang gue masukkan ke list video ini adalah Shadow Garden dari episode 15 sampai episode 20, karena 6 episode itu rilis di tahun 2023. Kalau yang kita bahas adalah Shadow Garden secara keseluruhan, gue rasa peringkatnya bakalan gue turunin sedikit daripada yang sekarang. Nah, yang menarik dari Shadow Garden di tahun 2023 ini, karena ceritanya sudah jauh lebih mendingan daripada di tahun 2022-nya. Mulai dari komedi yang lebih ngena, pacing cerita yang lebih enak, fanservice yang berkurang drastis, dan sudah tidak ada lagi villain dengan penampilan lawak. Apalagi 2 episode terakhirnya, yaitu episode 19 dan 20, benar-benar digarap dengan sangat baik, dan ngebuat gue jadi optimis dengan cerita di season 2-nya nanti. Cuma, ada satu hal yang gue keliru ketika bahas Shadow Garden. Di video kemarin, gue ngomong kalau Shadow Garden bisa saja menduduki peringkat yang lebih tinggi di konten Isekai of the Year nanti, karena episode 20-nya. Tapi setelah gue nonton semua isekai di musim winter ini, gue pun sadar kalau gue terlalu cepat berasumsi, dan rupanya masih ada anime yang lebih enak ditonton daripada Shadow Garden. Nah, mulai dari sini, kita masuk ke peringkat 4 yang gue berikan untuk anime Tensai Oujo, atau orang-orang sebut sebagai Isekai Yuri. Dari awal nonton, kalian pasti sudah langsung curiga kalau anime ini ada unsur yurinya, dan akhirnya terkonfirmasi dengan sangat jelas di episode terakhirnya. Tapi kalau kita mengesampingkan unsur yurinya, anime Tensai Oujo mempunyai cerita yang bagus dan juga gambar yang cantik. Apalagi kalau kalian nonton pertarungan di episode terakhirnya. Sebelum nonton animenya, gue sempat baca manganya, dan pada saat itu gue mengira kalau Tensai Oujo adalah isekai dengan cerita yang ringan sambil ditemani karakter cewek yang cantik. Tapi ketika nonton animenya, semakin lama ceritanya justru semakin berat dan jatuhnya malah semakin drama. Ada banyak momen yang berhasil bikin gue nyesek dan gue nggak menyangka kalau ceritanya bakal dilanjutkan ke sana. Sepanjang episode 11 dan 12-nya, gue berhasil dibuat penasaran kira-kira akan seperti apa konfliknya berakhir. Dan hal ini yang ngebuat gue suka dengan cerita yang coba Tensai Oujo sampaikan, meskipun memang endingnya terlalu yuri. Tapi sekali lagi, kalau kita mengesampingkan hal itu, Tensai Oujo adalah anime bagus dengan gambar bagus dan juga cerita bagus. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke urutan 3 besar, yang mana peringkat 3 gue berikan untuk anime Isekai Oji-san.
Tidak banyak yang bisa gue jelaskan untuk anime ini. Intinya, anime ini bagus banget, visualnya bagus, dan terasa banget kesan fantasinya. Komedinya juga lucu, dan ceritanya super duper anti-mainstream. Meskipun anime ini mempunyai banyak sekali hambatan dalam proses pembuatannya, makanya anime ini baru bisa tamat di tahun ini. Tapi setidaknya, animenya berhasil digarap dengan sangat baik, dan tidak ada kekurangan yang berarti sampai episode terakhirnya. Intinya, kalau kalian pengen nonton anime isekai komedi dengan cerita yang tidak biasa, gue rasa kalian pasti bakalan suka dengan Isekai Oji-san. Berhubung gue sangat menikmati semua hal yang ditawarkan oleh anime ini, makanya gue meletakkan Isekai Oji-san di peringkat ketiga. Nah, sekarang hanya tersisa 2 judul isekai lagi untuk peringkat kedua dan peringkat pertama, yaitu Isekai Mappa dan Isekai Nonbiri no Ka. Bagi gue, Isekai Mappa adalah anime isekai yang awalnya terasa biasa saja, karena ceritanya yang sangat santai. Satu-satunya yang ngebuat gue terkesan pada saat nonton 3 episode pertamanya adalah bagaimana cara Mappa berhasil membangkitkan rasa lapar gue dengan memperlihatkan masakan yang dibuat oleh si MC. Perasaan ini kemudian muncul kembali di 2 episode terakhirnya, dan lagi-lagi gue berhasil dibuat lapar ketika nonton animenya. Hal lain yang juga mengejutkan gue ketika pertama kali nonton adalah pengisi suara Fenrir yang ternyata adalah pengisi suaranya Ainz dari anime Overlord. Kasusnya mirip-mirip kayak pengisi suara Kazuma dari anime Konosuba yang juga mengisi suara sebagai MC di anime Cheat Kusushi no Slow Life. Karena suara mereka terlalu ikonik, ngebuat gue kaget ketika mendengar suara mereka di karakter yang lain. Tapi yang menarik, setelah gue nonton anime ini sampai tamat, akhirnya gue paham kenapa orang-orang bisa suka dengan Isekai Mappa, dan gue termasuk orang yang sangat menikmati pengalaman ketika nonton anime ini. Nonton anime ini tuh rasanya seperti lagi healing. Setelah kesal ngeliat tingkah laku Cheat di anime Shadow Garden, setelah capek dibuat nyesek dengan drama di Tensei Ojo, dan setelah lelah ngeliat gambar jeleknya Isekai Onmyoji, menonton Isekai Mappa dapat membuat gue melupakan semua kepenatan itu, dan gue ikut larut dalam kesantaian animenya. Ditambah kemunculan karakter Sui, semakin ngebuat animenya jadi makin asik untuk diikuti. Ya intinya, Isekai Mappa adalah salah satu anime isekai santai paling bagus yang pernah gue tonton sampai detik ini. Lalu lanjut ke kandidat berikutnya, yaitu Isekai Nonbiri no Ka. Kalau kalian sering nonton live gue, kalian pasti tahu kalau gue adalah orang yang sangat pesimis dengan adaptasi anime Isekai Nonbiri no Ka. Gue berkali-kali ngomong kalau cerita Isekai Nonbiri no Ka memang bagus di awal, tapi lama-kelamaan bakalan bikin enek karena haremnya terlalu banyak. Hal ini yang gue rasakan ketika baca versi mangganya, dan ini juga yang jadi alasan kenapa gue berhenti baca mangganya. Tapi ketika gue nonton versi animenya, dari episode 1, gue udah langsung tahu kalau Isekai Nonbiri no Ka adalah anime bagus. Gambarnya bagus, musiknya bagus, pacing ceritanya pas, karakternya menarik, dan ceritanya juga tidak membosankan. Hal yang paling menarik dari anime ini adalah visualnya yang sangat unik. Hal ini bisa kita lihat dari cara animenya menggunakan timelapse untuk memperlihatkan scene timeskip. Selain itu, gue juga suka dengan cara mereka ngebuat transisi antar scene dengan memperlihatkan timelapse langit. Hal ini ngebuat gue ingat dengan film-film dokumenter alam yang dulunya pernah gue lihat di saluran National Geographic Channel. Ilustrasi desanya juga dibuat bagus banget dan rasanya kayak lagi ngeliat layout dalam game. Karakter-karakternya juga imut-imut, apalagi si monster laba-labanya. Suasana desanya juga dapat banget, dan gue pun ikut hanyut dalam suasana damai yang berhasil MC bangun di desa itu. Apalagi scene ketika mereka nyanyi sambil buat anggur di episode 6. Rasanya tuh gue seperti lagi ngeliat negara Tempest dari anime Tensura, tapi ceritanya minim konflik dan jauh lebih santai. Jatuhnya malah lebih seperti Tensura Nikki, tapi lebih fokus ke ngebangun desanya. Cuma sayangnya, anime ini punya satu kekurangan yang bakal bikin orang malas nonton, yaitu karakter ceweknya yang terlalu banyak. Tapi yang menarik, feel haram ini tidak gue rasakan ketika lagi nonton animenya, dan MC-nya hanya fokus ke satu cewek saja. Untuk saat ini ya. Berbeda dengan versi manga yang entah kenapa, malah ngebuat gue enek karena ngelihat haremnya yang terlalu banyak. Bahkan kalau kalian sadar, meskipun haremnya si MC ada banyak banget, tapi kayaknya hampir tidak ada scene ecchi yang ditampilkan di animenya. Kalaupun ada, palingan tidak ditonjolkan secara berlebihan. Jadi, haremnya yang banyak itu memang benar-benar ada sebagai penduduk desa dan bukan cuma tempat untuk pamer paha sama dada. Ya, intinya, Isekai Nonbiri no Ka adalah salah satu anime isekai terbaik yang mengambil tema pertanian dan juga ngebangun desa. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai 2 kandidat anime isekai terbaik di musim winter 2023 ini. Dan setelah selesai menonton kedua anime tadi, gue pun berkesimpulan kalau anime yang akan gue sebut sebagai anime isekai terbaik di musim winter 2023 adalah anime Isekai Nonbiri no Ka. Meskipun anime Isekai Mappa berhasil digarap dengan sangat baik, tapi gue masih lebih memilih anime Isekai Nonbiri no Ka. Berkat keberhasilan mereka ngegarap cerita yang awalnya bikin gue enek, malah jadi salah satu anime Isekai paling menyenangkan yang pernah gue tonton. Kayaknya ini adalah pertama kalinya 2 anime Isekai santai berhasil menduduki peringkat pertama dan kedua. Biasanya yang berada di peringkat pertama atau kedua adalah anime Isekai action dengan cerita yang serius. Tapi kenyataannya, buat gue anime Isekai terbaik di musim ini justru adalah anime dengan cerita yang santai. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kira-kira apa list anime isekai terbaik versi kalian untuk musim winter 2023 ini?
Coba komen di bawah. Itu tadi list anime isekai untuk awal tahun ini. Dan sampai berjumpa ketika musim Spring 2023 sudah berakhir. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan, dan bye-bye.